Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Siapa di sini yang masih sering keinget masa lalu? Aduh ibu-ibu masih gak sih keinget masa lalu Bu? Masih. Ini suami nonton loh Bu di rumah. Gimana nih Ustadz Maulana? Ini kan mengingat masa lalu yang indah-indah. Kayak misalnya masa lalu. Biarlah masa lalu. Tahu nggak lagunya Bu? Tuh 2, 3. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Masa mau kalah Bu? 1, 3. Aduh. Dah biarin aja Bu masa lalu. Aku ada tebak-tebakan nih buat ibu-ibu semua. Apa itu? Cakep? Belum, itu mah pantun kalau cakep. Kalau tebak-tebakan dijawab. Ya oke. Ayo Selin. Apa bedanya gajah sama mantan? Ayo, ada gak? Bedanya gajah sama mantan? Ya jelas beda Bu. Kalau gajah ada belalainya. Kalau mantan banyak alasannya. Apa tuh? Buanglah sampah pada tempatnya. Cakep. Buanglah mantan pada kenangannya. Tepuk tangan dulu dong buat sekarang. Masya Allah. Kenapa sih kita ngebahas masa lalu terus? Karena kita akan membahas tema kali ini. Masa lalu biarlah masa lalu. Masya Allah tepuk tangan dulu. Nah kita akan lihat fit yang satu ini. Gimana Bibnya kalau misalnya penyebab kita tuh susah gitu lupa dari masa lalu. Dan bagaimana sih caranya biar kita lebih mudah gitu untuk move on dari masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Izin Bib. Ya akhir Ustadz Maulana, Selin, Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Ya Allahu ya Rabbal Alamin. Apa sih penyebab orang susah sekali untuk move on dari masa lalu? Karena ada emosional antara hati dan pikiran. Perempuan itu Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Dilurusin, dipaksain patah. Tapi memang udah bengkok. Perempuan itu menyimpan masa lalu. Dan diingat sampai mati. Apalagi kesalahan. Dia tidak akan bisa melupakan. Itu wanita. Ada emosional hati, pikiran dan jiwa yang bisa membuat orang tersebut sulit untuk move on. Orang yang bisa move on adalah mereka yang selalu menghadirkan Allah dalam hatinya. Yang mencari Allah dalam jiwanya. Yang mencari Allah dalam pikirannya. Berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika dia yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhannya dan yang terbaik di muka bumi adalah mengingat kepada Allah. Cinta kepada manusia akan berkurang dengan jalannya waktu. Tetapi cinta kepada Allah tidak akan berkurang. Bertambah terus sampai dia mati, cintanya akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seseorang susah move on, perbaiki hatinya, masuk ke bengkel hati dengan berzikir, ingat kepada Allah, sujud kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba, tenangkanlah hati hamba, hanya engkaulah yang bisa merubah hati hamba. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Yang bisa merubah hati adalah Allah. Yang bisa merubah jiwa adalah Allah. Yang bisa merubah pikiran manusia
hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang hamba cara merubahnya adalah dengan dia ingat kepada Allah, berzikir, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, subhanallah 33 kali setiap habis salat, alhamdulillah 33 kali setiap habis salat, Allahu akbar 33 kali setiap habis salat, maka niscaya hamba tersebut insya Allah Allah mudahkan untuk memperbaiki hati dan pikirannya sehingga lebih mudah dan lebih legowo. Masya Allah. Jadi memang baiknya kita bermuhasabah diri ya. Izin Bib. Jadi betul. kalau misalnya kita punya masalah, kita punya apa, jangan langsung kita nyalain orang mungkin gitu ya Bib ya. Untuk bermuhasabah diri dulu Masya Allah. Dan selanjutnya kita mau denger nih, aku mau curhat mau denger tausiah dari Bunda izin. Baik Kak Selin, gimana? Bunda. Iya. Kadang-kadang kan kita sebagai perempuan Ya. punya masa lalu, punya Benar. mantan suami, kadang-kadang Ya. suka kepikiran. Iya. Nah, ada nih mantan suami yang ngebujuk untuk minta balikan, Ya. untuk berusaha katanya mau memperbaiki diri. Ya. Tapi kan dia udah berulang kali buat kesalahan. Nah, itu apa tuh yang mesti kita tanggepin? Apa kita harus terima atau harus berpikir dulu? Izin Bunda. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bunda menjawab pertanyaan Kak Selin yang luar biasa, ibu-ibu kita salawatan dulu yuk. Salawat Jibril bisa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ketika kita berumah tangga, misalkan qadarullahnya harus berpisah. Kalau misalkan berpisahnya masih dalam keadaan masa iddah, suami minta rujuk, kita pun ridho, ya udah rujuk lagi. Insya Allah mudah-mudahan maslahat ke depannya. Namun seandainya suami ini berulang kali berbuat kesalahan, kemudian tiba-tiba datang, yuk kita kembali, saya akan memperbaiki diri. Saya sudah bertobat, saya ingin kembali dengan yang lebih baik lagi. Kita sebagai istri karena sudah tahu bagaimana kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh mantan suami, ada dua pilihan, menerima atau menolak. Pertama, jika kita memutuskan untuk menerima mantan pasangan kita, sebetulnya itu adalah keputusan yang pribadi dan juga kompleks. Karena kita yang tahu karakter suami, karakter tabiatnya atau kegiatan-kegiatan sehari-hari waktu kita bersamanya. Itulah yang menjadikan kita tidak mau kembali lagi. Tapi kalau suami sungguh-sungguh mau merubah diri, disitulah kita pegang prinsip kita bahwa Allah pun maha memaafkan. Kita memaafkan segala kesalahan mantan suami. Kalau memang kita berkomitmen mau bersama lagi dan suami mau merubah, boleh kita untuk kembali dan menerima. Kenapa? Karena kita lihat kesungguhannya. Bukankah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal'afina 'anin nas. Dan memaafkanlah kesalahan manusia yang telah menyakiti hati kita. Di sini termasuk mantan suami. Tapi kalau misalkan kita ragu-ragu, sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Dan kalau kita menolak, berarti kita sudah punya alasan kenapa kita menolak untuk kembali berserta mantan suami. Masya Allah. Jadi jangan dipaksakan. Iya. Lihat kondisi, kan kita juga punya perasaan sebagai istri. Betul. Tapi kalau kita siap menerima dan sudah terlihat mantan suami juga berubah, apa salahnya kita kembali? Nah, itu dia tuh Bunda, kadang-kadang Iya. kan kita perempuan nih suka beda. Iya. Pikiran, logika sama perasaan tuh suka nggak berimbang Betul. gitu. Jadi memang kita wajibnya sholat istikharah aja ya. Istikharah, Supaya iya. bisa mendapat jawaban yang terbaik Betul. insya Allah. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Kak Sally. Masya Allah. Iya Ibu. Ini. Gimana Ibu? Gimana? Udah. Langsung disamperin Ustadz Maulana. Sini. Gimana maju? Yuk. Mau tanya izin? Ya Mau boleh. tanya. Ayo. Dengan ibu siapa? Saya Dina Tanjung dari Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, Ustadz.
Masya Allah, tepuk tangan dulu dong semuanya ibu-ibu. Tanya sedikit Kak Selin, dari apa yang saya baca, yang saya tahu, di masa Rasulullah pernah berselisih. Pernah berselisih paham. Dan bagaimana, apakah kita boleh mengungkit masa lalu, menceritakan keburukan seseorang di masa lalunya, di saat sekarang, itu bagaimana? Nah, mau tahu jawabannya? Masya Allah. Jangan kemana-mana ya. Jangan Kita kemana-mana. akan bahas lebih lanjut setelah gimana kalau mengungkit masa lalu, dosa masa lalu. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Tindak. Jamaah. Alhamdulillah.